Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bari'il Khalaiqi Ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'asumin, la siyama baqiyatillahi fil aradin, arwahuna wa arwahul alamina li turabi maqdamihi al-fida, al-imam al-mahdi al-muntadhar ajjalallahu ta'ala farjahu syarif. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam puncak duka Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam atas tragedi yang menimpa Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita taufik yang seperti ini, yakni kita selalu bergembira untuk Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dan bersedih untuk Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ikhwan dan akhwat, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitullah Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, serulah kepada umat manusia agar mereka datang untuk haji ke tempat yang kau bangun ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman menceritakan kisah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wahai Ibrahim, serukanlah kepada umat manusia agar mereka ini datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana aku menyeru umat manusia?" Nabi Ibrahim hidup di zaman itu, tidak seperti di zaman kita. Ketika kita menyeru umat manusia di zaman ini, dengan mudah kita dapat menyeru. Tetapi di zaman Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ya Allah, bagaimana aku bisa menyeru seluruh umat manusia? Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, alaikal adhan wa alayyal balagh. Wahai Ibrahim, tugasmu menyeru, adapun tugas sampai urusan sampainya itu urusanku. Maka di dalam riwayat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim kemudian menyeru, halummu ilal hajj, halummu ila baitillah. Wahai umat manusia, hendaklah kalian berdatangan, berkunjung kepada Baitullah. Kemudian diceritakan dalam riwayat bahwa seruannya Nabi Ibrahim itu didengar seluruh umat manusia, bahkan sampai terdengar di dalam bibit-bibit manusia yang masih ada di dalam sulbi dan rahimnya umat manusia saat itu. Artinya seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seruan yang universal. Walaupun diserukan saat itu, tapi seruan itu untuk sampai akhir kiamat,
untuk generasi-generasi umat manusia seterusnya sampai hari kiamat. Itu adalah seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat di dalam tragedi Karbala, Imam Husain alaihissalam juga memiliki seruan. Imam Husain memiliki beberapa seruan, yang seruan itu adalah seruan abadi. Di antara seruan yang abadi tersebut, Al-Imam Al-Husain alaihissalam, beliau menyeru, hal min nasirin yansuruni, hal min mu'inin yu'inuni, hal min mughithin yughithuni. Adakah seorang penolong yang menolongku? Ini adalah seruan dari Al-Imam Al-Husain alaihissalam, sebuah seruan yang universal. Artinya seruan untuk seluruh umat manusia, dan seruan itu sampai hari kiamat. Di dalam seruan ini ada dua poin penting. Yang pertama adalah bahwa ketika Al-Imam Al-Husain alaihissalam menyuruh hal min nasirin yansuruni, adakah penolong yang menolongku? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika beliau menyeru seperti itu, bukan berarti beliau itu lemah. Ketika beliau menyeru hal min nasirin yansuruni, bukan berarti beliau itu takut mati. Ketika beliau menyeru hal min nasirin yansuruni, bukan berarti beliau itu sendirian. Bukan ketika Al-Imam Al-Husain menyeru seperti itu, beliau itu takut menghadapi 30.000 pasukan. Tidak. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Husain alaihissalam itu sudah tahu jauh-jauh hari, bahkan ketika masih kecil sudah tahu apa yang menimpa beliau kelak di Karbala. Beliau itu ketika menyeru hal min nasirin yansuruni sama sekali tidak takut mati. Kenapa? Bukankah beliau telah mengatakan al-mautu aula min rukubil 'ari wal 'aru aula min dukhulin nari? Bukankah beliau juga mengatakan wa in takunid dunya wa in takunil abdanu lil mauti unsyiat faqatlum ri'in bisayfi fillahi afdalu? Imam Husain sama sekali tidak takut dengan yang namanya kematian. Beliau mengatakan apabila tubuh ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kematian, lalu mati di jalan Allah dengan pedang, terbunuh di jalan Allah dengan pedang, itu sesuatu yang lebih mulia. Sama-sama mati, lebih baik mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau meneriakkan, menyerukan hal min nasirin yansuruni, beliau itu tidak takut mati, karena beliau mengatakan al-qatlu lana 'adah wa karamatuna min Allahi syahadah. Terbunuh bagi kami adalah suatu hal yang biasa, dan kemuliaan kami dari Allah adalah mati di jalan Allah, yakni syahid. Imam Husain sama sekali tidak takut kematian. Ketika beliau menyeru hal min nasirin yansuruni, bukan berarti beliau itu takut di hadapan pasukan yang begitu banyak. Bukan karena beliau itu sendirian. Kenapa? Karena beliau tahu jauh-jauh hari sudah tahu apa yang akan terjadi, berapa jumlah pasukan yang akan menyerbu Al-Imam Al-Husain di padang Karbala. Beliau adalah seorang imam maksum, yakni seorang manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar, yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat seorang manusia menjadi hujjah Allah, khalifah Allah di muka bumi, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan membuat semuanya, semua alam semesta ini tunduk bagi hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ziarah kabirah kita membaca wa dhalla kullu syai'in lakum, segala sesuatu wahai para imam maksum itu semuanya tunduk untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat seluruh alam semesta ini tunduk kepada imam maksum, kepada hujjahnya Allah, kepada para nabi, kepada para imam maksum. Imam Husain tidak merasa sendirian saat itu. Kita pasti sudah mendengar kan, ketika di padang Karbala, para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Seluruh jin muslim saat itu semuanya berbondong-bondong meminta izin supaya bisa membantu Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Tapi Al-Imam Al-Husain alaihissalam menolak bantuan mereka. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Husain alaihissalam
mengatakan kepada mereka bahwa umat manusia ini harus diuji. Imam Husain alaihissalam tidak menginginkan peperangan ini dalam tanda kutip tidak fair. Imam Husain alaihissalam ingin supaya umat ini teruji. Tidak ada bantuan-bantuan yang dalam tanda kutip gaib. Suatu hari Mutawakkil al-Abbasi, satu khalifah Bani Abbas di zamannya Imam Ali al-Hadi, dia ingin memberi shock terapi kepada Imam al-Hadi. Dia ingin memberi shock terapi kepada Imam al-Hadi supaya Imam Ali al-Hadi ini tidak memberontak, tidak membuat satu gerakan. Mutawakkil memerintahkan panglimanya, kumpulkan puluhan ribu pasukanku, masing-masing kudanya, kantong kudanya suruh isi tanah. Kemudian taruh semua tanah di kantong kuda mereka itu di satu tempat sampai menjadi satu bukit kecil. Ketika sudah terjadi seperti itu, Mutawakkil memerintahkan panglimanya, suruh semua pasukan ini berbaris, bikin barisan, formasi perang. Kemudian Imam Ali al-Hadi dipanggil oleh Mutawakkil. Kemudian Imam Ali al-Hadi disuruh naik ke bukit yang dibuat tadi oleh Mutawakkil al-Abbasi, diperintah untuk naik. Kemudian dia mengatakan, "Ya Abul Hasan," kunyahnya Imam Ali al-Hadi, "Ya Abul Hasan, kamu sekarang ini berdiri di satu bukit yang dibuat dari tanah yang dibawa oleh kantong kuda-kudanya pasukanku semua ini. Kamu sekarang lihat kan pasukanku seberapa banyak? Syuf, lihat. Jadi kamu jangan macam-macam ya, aku punya pasukan begitu banyak." Ketika dikatai seperti itu oleh Mutawakkil Abbasi, Imam Ali al-Hadi hanya tersenyum, kemudian mengatakan kepada Mutawakkil, "Wahai Khalifah, aku juga punya pasukan yang banyak." Khalifah kaget, "Mana pasukanmu?" Kemudian dengan kekuasaannya seorang maksum, khalifahnya Allah, walinya Allah, disingkap, dibuka matanya si Mutawakkil ini, dibuka oleh Imam Ali al-Hadi, kemudian ditunjukkan ke langit. Tidak terhingga jumlahnya para malaikat, semuanya bawa busur dan anak panah, siap berperang. Waktu melihat kejadian seperti itu, yang lihat hanya Mutawakkil. Waktu ketika melihat seperti itu, Mutawakkil tiba-tiba pingsan. Kemudian sampai selesai pingsan, tersadarkan, Imam Ali al-Hadi tersenyum dan berkata kepada Mutawakkil, "Wahai Khalifah, saya ini tidak ada urusan. Saya tidak ada urusan dengan kekuasaanmu. Saya ini tidak gila kekuasaan. Saya tidak ingin mengejar kekuasaan." Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika beliau sedang ziarah di Uhud, syuhada Uhud. Ada salah satu sahabatnya Rasulullah SAW mendatangi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian bertanya, "Wahai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, apakah ayahmu ini tidak memberikan bukti atau perintah yang terang bahwa pengganti beliau setelah beliau disapa?" Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, "Sungguh mengherankan, apakah enggak cukup kejadian Al-Ghadir ini? Apakah tidak cukup dengan sabda-sabda Rasulullah yang lainnya disebutkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam?" Kemudian sahabat ini mengatakan, "Wahai Sayyidah Fatimah, kalau begitu kenapa Imam Ali bin Abi Thalib suamimu ini tidak mau bangkit?" Kemudian dijawab oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, "Mathalul imami kamathalil ka'bati id tu'ta wa la ta'ti." Perumpamaan seorang imam maksum itu seperti Ka'bah, dia didatangi bukan datang. Artinya seorang imam maksum itu tidak gila kekuasaan. Dia tidak berusaha untuk mengejar kekuasaan, tidak. Ini seorang imam maksum. Al-Imam Al-Husain alaihissalam ketika menyeru hal min nasirin yansuruni, sama sekali Imam Husain tidak merasa sendirian saat itu. Makanya dari ketika kita memahami seperti ini, ketika kita mendapatkan tulisan seperti ini, membaca tulisan seperti ini, jangan kita bayangkan Imam Husain ini kesian ya saat itu sendirian. Lah, para malaikat di atas itu sudah siap membantu Imam Husain alaihissalam. Terus apa seruannya Al-Imam Al-Husain ini ketika beliau menyeru hal min nasirin yansuruni? Secara dohir kita melihat Imam Husain itu minta bantuan, tapi secara batin, secara hakikat, beliau itu bukan meminta bantuan kepada manusia saat itu, tetapi beliau ingin memberikan bantuan kepada kita semuanya, umat manusia.
Ketika beliau mengatakan hal min nasirin yansuruni, bukan berarti mana siapa yang akan membantuku, tidak. Makna yang sebenarnya adalah sini, saya ingin membantu kalian umat manusia, saya ingin menolong kalian umat manusia. Ini adalah bahasa kasih sayang, bahasa manja dari seorang imam untuk umat manusia yang merupakan anak-anaknya imam. Persis seperti kalau kita baca di Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Kita menolong Allah, na'udzubillah min dzalik. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh bantuan kita? Kalla, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan bantuan untuk kita. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah, adakah orang yang ingin memberi hutang kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Allah butuh uang? Tidak. Ini semua bahasa kasih sayang. Pada dohirnya, di dalam dohirnya kita menyaksikan bahwa Imam Husain itu meminta bantuan kepada kita dalam suruhannya tersebut. Wa illa, hakikatnya Imam Husain menyeru dengan seruan tersebut bahwa beliau itu sebenarnya ingin menolong kita, ingin menyelamatkan kita seluruh umat manusia. Itu hakikat yang harus kita pahami daripada seruannya Imam Husain alaihi salam. Poin kedua yang tidak kalah penting daripada seruannya Imam Husain alaihi salam, hal min nasirin yansuruni, adalah bahwa seruannya Imam Husain alaihi salam itu bukan seruan saat itu saja. Ketika Imam Husain alaihi salam menyampaikan seruan tersebut, mukhatab atau yang diajak bicara oleh Imam Husain alaihi salam bukan hanya umat manusia di zaman itu saja. Sebagaimana yang saya katakan, seruan Imam Husain alaihi salam adalah seruan yang abadi. Seruan mulai saat itu sampai akhir zaman, dan kelak akan disambung dengan seruannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam. Kenapa seruan itu abadi? Karena yang pertama, yang namanya al-haq wal batil, sebagaimana di malam-malam sebelumnya saya sampaikan, akan selalu terus ada dan akan selalu terus berseteru. Dan yang kedua, di dalam ziarah kita diajarkan, di dalam ziarah Imam Husain alaihi salam bulan Rajab, kita menyebut beliau dengan labbaika ya da'iyallah, labbaika da'iyallah. Aku menyambut seruanmu, wahai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini ketika kita ingin berziarah kepada Imam Husain alaihi salam ziarah bulan Rajab itu, kita tetap membaca labbaika da'iyallah. Seruannya Imam Husain alaihi salam adalah seruan yang abadi, seruan yang ada di setiap zaman, dan di zaman kita juga seperti itu, dan akan terus ada seruan itu sampai nanti menyambung di dalam seruannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Karena Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar juga seorang imam yang menyeru kita. Bahkan kalau kita mau bicara detail seruannya Imam Mahdi saat ini pun sudah menggema. Hanya saja kita mungkin yang terlalu terlena terhadap kehidupan duniawi ini. Di dalam satu ziarah kepada Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, kita juga diajarkan untuk menyampaikan salam kepada beliau, assalamu alayka ya da'iyallah. Salam kepadamu wahai Imam Mahdi, wahai seorang penyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam, hal min nasirin yansuruni, akan disambut dan akan diteruskan oleh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi Al-Muntadhar menyeru kita. Lalu bagaimana kita ini bisa menyambut seruannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam yang disambung dengan seruannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar? Menjawab seruannya Al-Imam Al-Husain alaihi salam dan seruannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar dua bentuknya. Yang pertama jawaban dari seruan tersebut secara pribadi, dan yang kedua menjawab seruannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar secara sosial. Artinya ketika kita ingin menyambut seruannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, tidak bisa kita ini hanya menyambut dengan secara fardi.
menyambut seruannya Imam Al-Mahdi, karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Imam Al-Mahdi untuk zuhur, itu saat umat manusia sudah menyambut seruan tersebut. Ketika umat manusia itu belum menyambut seruannya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu muncul. Menyambut seruannya Imam Al-Mahdi, yang pertama kita harus menyambut dengan secara fardhi atau secara pribadi, dan kemudian yang kedua kita menyambut seruannya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar secara sosial. Bagaimana menyambut seruannya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar secara fardhi, secara pribadi tadi? Seperti yang saya jelaskan kemarin. Ketika kita ingin menyambut seruannya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, berarti kita ingin menjadi pembela kebenaran. Kita mesti punya makrifat, kita mesti punya pengetahuan, meningkatkan makrifat dan pengetahuan kita. Kita mesti meningkatkan selalu keimanan kita. Kita mesti selalu meningkatkan ketakwaan sikap warok kita. Kita mesti selalu berusaha tazkiyatun nafs. Ini yang namanya menyambut seruan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar secara fardhi. Lalu ada yang lebih penting lagi, dan itu merupakan kunci, yakni menyambut seruannya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar secara sosial. Kenapa saya katakan lebih penting? Karena Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu ketika bangkit, beliau itu kebangkitannya bukan kebangkitan untuk 1-2 orang. Kebangkitannya Imam Al-Mahdi alaihissalam itu merupakan sebuah perkara sosial. Artinya ketika yang siap atau yang menyeru hanya 1-2 orang ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, maka beliau tidak akan pernah muncul. Kita ini punya di dalam sejarah orang-orang mulia punya. Kita punya Sayyid Muhammad Mahdi Baharul Ulum, kita punya Syekh Al-Ansari, Syekhul Fuqaha wal Mujtahidin, kita punya Sayyid Ali Qadhi, kita punya Alamah Toba-Tobai, kita punya Imam Khomeini. Dan sekarang yang masih hidup, kita punya tokoh-tokoh seperti orang-orang mulia itu punya. Bahkan bukan dari kalangan ulama, kita juga punya. Ada orang-orang yang bukan ulama, tapi orang-orang yang soleh, yang bersih, yang saking soleh dan bersihnya ini sampai dia bisa akrab hidupnya. Salah satunya seperti yang saya ceritakan waktu itu, tukang gembok. Ada lagi namanya Sayyid Mahdi Kafash, karena dia ini tukang sepatu. Hidupnya di Teheran, kira-kira mungkin 100 tahun yang lalu beliau meninggal. Tidak terlalu lama juga. Beliau ini sangat akrab dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, dan beliau tidak cerita. Ketika ketemu dengan Imam Mahdi itu, beliau tidak pernah cerita kecuali kepada seorang ulama yang soleh. Salah satunya Ayatullah Zahid. Ketika Syekh Sayyid Mahdi Kafash ini wafat, baru ulama yang selama hidup diceritai oleh Sayyid Mahdi Kasyaf ini baru cerita bahwa kita ini kehilangan seorang yang istimewa, seorang yang berkali-kali ketemu Imam Mahdi. Pernah suatu hari Sayyid Mahdi Kafash ini, beliau kontrak, tidak kuat bayar, dikasih waktu sampai 2 bulan, sama yang punya rumah tetap gak bisa bayar. Yang kata yang punya rumah pakai alasan, Sayyid walafu, rumah ini mau saya pakai buat anak saya sudah besar, mau tinggal di sini. Karena Sayyid Mahdi, dia mungkin karena saya ini terlalu lama telat bayar, kalau bisa saya minta waktu lagi. Katanya Sahibul Bait, maaf saya tidak bisa, saya tidak ridho kalau antum tetap di sini, tidak ridho. Waktu ngucap tidak ridho, Sayyid Mahdi langsung, kalau antum tidak ridho ya sudah, saya keluar. Karena percuma, saya tinggal di sini dosa, saya sholat di sini nggak sah. Akhirnya semua saat itu juga seluruh perabotannya dibawa keluar ke depan gang. Istrinya sama anaknya diajak tinggal di gang. Kemudian hanya ngambil satu kain supaya istrinya itu tidak dilihat orang-orang, keluarganya tidak dilihat orang-orang. Sudah dengan tenang hati dia duduk. Kemudian muncul, datang Imam Mahdi menyalami, assalamualaikum ya Sayyid, gimana kabarnya? Kata Sayyidnya, waalaikumsalam ya Sayyidi, Masya Allah antum tumben-tumbennya mujamalah ya, mujamalah. Masya Allah antum masih ingat. Bayangkan, bukan hanya ketemu Imam Mahdi, sampai akrab, sampai punya mujamalah, basa-basi seperti itu. Kemudian Imam Mahdi tersenyum, ya Sayyid jangan khawatir, beginilah dunia. Allah SWT berfirman,
Aku tidak ciptakan manusia kecuali dalam kesulitan. Memang seperti ini kehidupan manusia itu selalu dalam kesulitan. Kami ini Ahlul Bait ini selalu menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kesulitan yang luar biasa. Kemudian Sayyid Mahdi menjawab, "Na'am ya Imam. Ruhi fidakum. Ruhku tebusan untuk kalian Ahlul Bait. Memang kalian Ahlul Bait adalah manusia-manusia yang paling banyak menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Imam, di antara kalian ini tidak ada yang pernah dapat cobaan kayak saya ini, diusir dari kontrakan. Bayangkan, sampai bisa bercanda seperti ini. Kita punya orang-orang mulia di dalam sejarah ini, kita punya orang-orang yang dekat dengan Al-Imam Al-Mahdi, itu punya. Tapi tidak cukup penyambut atau yang menyambut seruan Imam Mahdi secara pribadi itu tidak bisa. Harus secara sosial, karena kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu kebangkitan yang bersifat sosial. Dalam salah satu suratnya beliau kepada para pengikutnya, Al-Imam Al-Mahdi mengatakan, "Walau anna asya'ana waffaqahumullahu li ta'atihi ala ijtima'in minal qulubi fil wafa'i bil ahdi 'alaihim." Andaikan syiah kami, pengikut-pengikut kami itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk taat kepadanya. Andaikan mereka ini bisa bersatu hati mereka untuk menunaikan setia terhadap janji di antara mereka, lama ta'akhkhara anhumul yumnu biliqa'ina. Niscaya tidak akan pernah terlambat duhurnya kami sehingga kita ini bisa ketemu. Antara imam dan pengikutnya ini tidak akan terlambat, ketemunya ini tidak akan terlambat. Wala ta'ajjalat lahumus sa'adatu bi musyahadatina. Pasti akan dipercepat lagi pertemuan antara kami dan para pengikut kami Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan jelas gamblang di sini Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar bahwa untuk zuhurnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu butuh sesuatu yang bersifat sosial. Seruan kepada Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu butuh seruan yang sosial. Artinya minimal yang menyambut seruan Imam Mahdi kan semestinya bukan hanya orang-orang pengikut mazhab Syiah saja kan, tapi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu bukan hanya imamnya orang Syiah, tapi imamnya seluruh umat manusia. Tapi minimal setidaknya yang harus bersatu, satu hati, bisa kumpul, bisa bersatu dengan erat itu minimal adalah para pengikutnya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau tidak terjadi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar untuk zuhur. Di dalam satu riwayat, Imam Muhammad Al-Baqir ini didatangi salah seorang sahabat namanya Buraid Al-Ajli. Beliau mengatakan, "Wahai Imam, inna ashabana bil Kufati jama'atun katsirah." Wahai Imam, sesungguhnya para sahabat kita ini di Kufah jumlahnya itu besar, sebuah komunitas yang besar. Para pengikut Ahlul Bait di Kufah ini komunitas yang besar. Walau amartahum la'ata'uka wattaba'uk. Wahai Imam, mereka ini jumlahnya besar. Andaikan engkau itu memberikan perintah kepada mereka, mereka pasti taat. Artinya ya Imam, kalau engkau ini memberikan perintah kepada mereka untuk bangkit membuat sebuah pemerintahan, pasti mereka itu pasti taat. Apa jawaban Imam? Ini jawaban itu buat kita juga ya. Kita sekarang mengharap Imam Mahdi zuhur, Imam Mahdi itu bangkit sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW, memenuhi seluruh bumi ini dengan keadilan, menghilangkan seluruh penindasan, menghilangkan seluruh kezaliman, membuat sebuah pemerintahan yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia, terutama para pecinta keadilan. Ini perlu kita dengarkan jawaban dari Imam Muhammad Al-Baqir ini. Beliau mengatakan, ayaji'u ahaduhum ila kisi akhihi fayakhudhu minhu hajatan. Jawaban Imam ini
Sangat pendek, tapi maknanya luar biasa, sangat dalam sekali. Apa kata imam? Ya, sepertinya komunitas mereka itu besar. Tapi untuk menunggu kebangkitan kami pemimpin dari Ahlul Bait ini tunggu dulu. Coba saya mau tanya, apakah di antara kalian itu ketika punya hajat bisa langsung ngambil dari kantong saudaranya? Ini ibarat sebuah bahasa ibarat dari Imam Muhammad Al-Baqir ini ingin bertanya sampai di mana kedekatan hati mereka ini para Syiahnya Ahlul Bait. Sudah betul-betul bersatu seperti saudara kembar atau tidak? Sudah betul-betul bersatu seperti saudara yang sehidup semati atau tidak? Ini ibaratnya, pengibaratnya imam itu seperti itu. Ada enggak di antara salah satu dari kalian tuh kalau punya hajat langsung ngambil dari kantongnya saudaranya itu terus tidak ada masalah? Sampai kedekatan ini kita ada enggak di antara kita yang sampai seperti itu? Tidak ada. Di antara kita mungkin tidak ada, walaupun ada di dalam sejarah itu ada. Ada satu orang namanya Mursyid Celui. Mursyid Celui, beliau dibilang Mursyid Celui karena beliau punya restoran celo kebab. Beliau ini seorang pemilik warung kebab, tapi seorang arif juga. Beliau ini di warungnya ditulisi siapapun yang lapar silahkan makan gratis. Kemudian bikin satu kotak, ditulisi siapa yang punya uang silahkan masukkan dan siapa yang butuh silahkan ngambil. Nah ini yang kenapa beliau melakukan seperti ini? Mungkin bisa jadi karena pengen mengamalkan ini tadi. Ini yang dibutuhkan ketika Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ingin segera muncul ini, selain daripada seruan secara pribadi juga seruan secara sosial. Bagaimana Syiahnya Ahlul Bait, minimal Syiahnya Ahlul Bait ini bisa betul-betul bersatu, tidak ada yang bersinggungan sama sekali. Betul-betul satu sama lain itu mengetahui kondisinya, kondisi satu Syiah mengetahui kondisi Syiah yang lainnya. Dan tega ketika misalnya dia sendiri kaya, ada saudaranya, ada orang Syiah yang lainnya itu miskin, kesulitan hidup. Dia tidak tega ketika misalnya ada saudaranya sakit, dia ini sehat bugar, punya kemampuan untuk membantunya berobat, dia tidak berobat, dia tidak bisa seperti ini. Ini yang dibutuhkan kita ini ketika kita ini betul-betul mengharap Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar cepat zuhur ini. Masalahnya itu bukan Al-Imam Al-Mahdi yang menunggu kita, bukan kita ini yang menunggu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar zuhur. Al-Imam Al-Mahdi yang menunggu kita zuhur. Ada satu kisah lagi Mahdi, namanya Abul Hasan Al-Mahziyar, Ibn Mahziyar, namanya Ali Ibn Mahziyar, Ali Ibn Mahziyar dari Ahwas dia. Sekarang makamnya jadi tempat ziarah. Beliau ini 20 tahun setiap tahun haji, hanya satu tujuan, bisa ketemu Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu selalu berangkat haji, karena Amirul Hajj yang sebenarnya itu Imam Mahdi. Makanya Imam Mahdi setiap tahun itu beliau haji 20 kali haji, tidak ketemu Imam Mahdi. Sampai dia itu merasa putus asa, ya Allah, seburuk apa saya ini kok sampai pengen ketemu Imam Mahdi tidak bisa. Sampai di alam mimpi, wallah alam, di alam mimpi atau mukasyafah dikatakan oleh Imam Mahdi, dikatakan oleh Imam Al-Mahdi, wahai Ali bin Mahziyar, janganlah kau putus asa. Jika kau ingin bertemu denganku kelak di haji depan ini, kamu akan bertemu denganku. Haji yang ke-21 ini dengan semangat dia, karena sudah dijanjikan ketemu Imam Mahdi. Terus dia ini menunggu ketika manasik haji selesai, kok masih belum ditemui Imam Mahdi. Kemudian dia munajat lagi sama Allah, ya Allah, aku ini salah apa ya? Apa? Selama ini barusan ya aku ini salah apa ini? Padahal aku kan katanya sudah dijanjikan ketemu Imam Mahdi. Waktu dia sedang bermunajat seperti ini, mengeluh seperti ini kepada Allah, tiba-tiba didatangi satu orang, Anta Ali bin Mahziyar bin Ahwas, kamu Ali bin Mahziyar dari Ahwas? Kata beliau, ya. Akhirnya kalau begitu ikut saya. Akhirnya diajak sampai ke satu kemah, singkat cerita ketemu di satu kemah, kata Ali bin Mahziyar, kemah ini bercahaya.
Kemudian guide ini, pengantar ini masuk ke kemah tersebut, terus kemudian keluar bergegas, cepet-cepet. Ya Ali bin Mahzyar, alhamdulillah, absyir, Imam Mahdi ngasih izin kepada anda. Sampai masuk. Dan ketika ketemu Imam Mahdi, beliau ini Ali bin Mahzyar ini semua diperhatikan oleh Ali bin Mahzyar, diceritakan kepada para Syiah. Wajahnya Imam Mahdi, cirinya gimana, alisnya, matanya, atau bisa baca di Google, insya Allah ada ciri-ciri Imam Mahdi di mata Ali bin Mahzyar. Kemudian Ali bin Mahzyar ini seperti mengeluh, ya Imam, apa sih salah saya ini, kok saya ini, kok antum, kok lama saya baru bisa ketemu sama antum. Kata Imam Mahdi alaihissalam, wahai Ali bin Mahzyar, ya Ibnal Mahzyar, loh kami ini malam siang hari menunggu kalian, Syiah Ahlul Bait. Jadi yang menunggu sebenarnya itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini persis seperti tadi seruan Imam Husain alaihissalam. Imam Husain meminta pertolongan, seakan-akan beliau meminta pertolongan, padahal aslinya beliau ingin menolong kita. Ketika kita menyebut Imam Al-Mahdi sebagai Al-Muntadhar, yang ditunggu pada dasarnya hakikatnya Imam Mahdi yang menunggu kita. Kemudian ketika dikatakan seperti itu oleh Imam Mahdi, Ali bin Mahzyar mengatakan, ya Imam, walafu, saya tidak punya orang yang bisa memandu untuk bertemu denganmu. Kata Imam Mahdi, Imam Mahdi di dalam kisah tersebut menundukkan kepalanya, kemudian menunjuk tangannya, jarinya ke bawah, dan mengatakan, la, menunjukkan tangannya seperti ini, la, tidak, wahai bin Mahzyar, tidak seperti itu. Apa kata Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar? Walakinnakum katsartumul amwala, akan tetapi kalian itu masing-masing saling memperkaya diri sendiri. Wa tajabbartum ala du'afa'il mu'minin, saat kalian itu masing-masing saling menindas terhadap du'afa' mu'minin. Wa qatta'tumur rahim alladhi bainakum, dan kalian ini telah memutus tali silaturahmi antar kalian sendiri. Fa ayyu 'udrin lakum al'an, uzur apa sekarang yang kalian miliki? Ini teguran buat kita semuanya, bukan hanya untuk Ali bin Mahzyar atau untuk Syiah di zaman itu juga. Ini menunjukkan bahwa sampai detik ini Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu tidak muncul karena sosial kita ini masih belum bisa, masih belum baik. Kita ini hati masing-masing kita ini masih belum bisa bersatu. Itu yang menyebabkan, salah satu yang menjadi penyebab Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala muncul. Bukan berarti kesalahan itu, atau naudzubillah, sebagian kita ini kadang menyalahkan ya, ketika kita melihat kejadian di Palestina, kaum muslimin didolimi seperti itu, anak-anak kecil dibunuh, dibantai seperti itu, kita kadang ya Imam, kenapa kok engkau tidak muncul-muncul? Ini kadang bahasa seperti itu kan keluar dari kita. Padahal Imam Mahdi itu sebetulnya yang mengatakan seperti tadi yang dikatakan oleh Ali bin Mahzyar, kami yang menunggu kalian wahai umat manusia. Ini seruan daripada Al-Imam Al-Husain alaihissalam yang kemudian dilanjutkan di akhir zaman oleh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sekali lagi, Al-Imam Al-Husain ketika menyeru hal min nasirin yansuruni, bukan berarti Imam Husain itu membutuhkan pertolongan kita. Ketika Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar menyerukan meminta mencari penolong, bukan berarti beliau ini membutuhkan kita. Tidak, sebetulnya kitalah yang membutuhkan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Untuk menyeru atau untuk menyambut seruan tersebut, kita perlu dengan dua cara. Yang pertama cara pribadi, dan kedua adalah secara sosial. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Di akhir saya ingin sampaikan bahwa Al-Imam Al-Husain alaihissalam itu di dalam sejarah tragedi Karbala, beliau itu menyeru hal min nasir yang suruni itu dua tahap. Tahap yang pertama, beliau menyeru hal min nasir yang suruni ketika masih ada para sahabatnya, anak-anaknya, Sayyidina Abdul Fadil Abbas ada, semuanya masih komplit, masih ada semuanya. Kemudian tahap yang kedua ini ketika semuanya sudah tidak ada, Sayyidina Abdul Fadil Abbas sudah syahid, Hur sudah syahid, Habib bin Madahir, Aun dan lain sebagainya, Sayyidina Ali Al-Akbar, saudara-saudara
Sayyidina Ali Al-Akbar yang lainnya, Bani Hashim, laki-laki Bani Hashim yang lainnya, semuanya sudah syahid, semuanya. Illa Imam Husain alaihissalam sendiri, beliau keluar dari kemah, menunggangi kudanya. Di antara kemahnya Imam Husain dan pasukannya musuh, beliau menyeru, hal min nasirin yansuruni, hal min mu'inin yu'inuni. Ini yang terakhir, seruannya Imam Husain yang terakhir. Ketika beliau menyeru seruan-seruan tersebut, beliau mendengar ada suara tangisan di kemah, suara ibu-ibu ini menangis. Kemudian Imam Husain alaihissalam kembali ke kemah, melihat apa yang terjadi. Kenapa itu ada para wanita menangis? Ternyata Imam Husain alaihissalam melihat ibu-ibu ini saling memberikan tubuhnya Ali al-Asghar. Ali al-Asghar ini nangis. Ibaratnya seperti kita sekarang ini, sudah kasihkan saya, coba saya diamkan bisa atau tidak. Ternyata tidak bisa, terus pindah. Ketika melihat seperti itu, Imam Husain tidak tega melihat Ali al-Asghar menangis karena sudah terlalu kehausan. Kemudian diangkat, diminta, wahai Zainab, ya ukhta, berikan Ali al-Asghar kepadaku. Kemudian diminta Imam Husain alaihissalam, dibawa keluar oleh Imam Husain alaihissalam. Dilihat Ali al-Asghar ini sudah nangis tapi dengan suara yang sangat pelan, sudah begitu lemah. Kemudian Imam Husain alaihissalam mengangkat tangannya. Ini Ali al-Asghar ini hujahnya Imam Husain, hujah terbesar. Maksudnya hujah terbesar itu kalau di akhirat ini tidak ada lagi di antara pasukan itu yang mengatakan, ya Allah, aku nggak tahu kalau ternyata Husain itu benar, kalau Husain itu, aku taunya Husain itu salah. Tidak ada lagi hujah. Kenapa? Karena ada Ali al-Asghar ini. Kalau Husain misal andaikan Imam Husain itu salah, apa salahnya Ali al-Asghar? Diangkat oleh Imam Husain alaihissalam jasad bayi mungil ini, kemudian menyeru, wahai kaum, wahai pasukan Umar bin Sa'ad, kalau memang kalian itu berurusan denganku, lalu apa salahnya? Bayi ini apa salahnya? Kemudian seperti yang antum sering dengar, Sayyidina Ali al-Asghar ini, ketika beliau ini minta air, bukan air yang diberikan, tapi anak panah. Seseorang yang semoga Allah melaknatnya yang bernama Harmalah melemparkan anak panahnya. Di dalam riwayat itu dikatakan anak panah itu menyembelih. Bahasanya di dalam maktal itu menyembelih. Kemudian di dalam satu riwayat juga anak panah itu menembus dari satu telinganya Ali al-Asghar ke telinga yang satunya lagi. Waktu melihat seperti itu, Imam Husain itu seperti seakan-akan shock. Kan membayangkan seorang imam maksum yang beliau itu punya ilmu gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihat kejadian yang luar biasa seperti itu, beliau itu seperti shock. Kemudian beliau itu berusaha menahan supaya darah ini tidak menetes ke bawah. Kenapa? Karena ketika menetes Allah akan turunkan azab di muka bumi. Imam Husain itu nampani darahnya ini, kemudian dilempar ke atas. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami. Kemudian tidak satu tetes pun turun. Kemudian muncul muncul suara dari langit yang mengatakan, "Aku ya Husain, lepaskan dia ya Husain, jangan kamu berarti dia, jangan kamu merasa berat, lepaskan dia ya Husain, fa inna lahu murdi'atan fil jannah." Karena nanti kelak di surga ada yang menyusuinya, wahai Husain. Anda bisa bayangkan kenapa kok sampai ada suara hatib seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala? Karena menunjukkan begitu beratnya dadanya Imam Al-Husain alaihissalam untuk melepas kau. Kenapa? Putraku yang semulia, apa salahnya kok sampai dibunuh dengan cara yang seperti ini? Kemudian di dalam maktal diceritakan bahwa dalam riwayat ceritakan Imam Husain kemudian mau masuk kemah ini, dia malu kepada Sayyidah Hubab, kepada ibunya Ali Ar-Radhi ini. Beliau mau masuk kemudian keluar lagi, mau masuk keluar lagi. Kemudian memanggil Zainab, wahai Zainab, bantu aku menguburkan jasad ini. Satu-satunya jasad yang dikubur oleh Imam Husain alaihissalam di padang Karbala ini.
putra beliau Ali Ar-Rabi, wahai Zainab, bantulah aku untuk mengubur. Kemudian Imam Husain itu menguburkannya sembunyi-sembunyi. Antum tahu kenapa sembunyi? Karena Imam Husain tahu betapa bejatnya musuh-musuh mereka. Mereka ini musuh-musuhnya Imam Husain alaihissalam. Tidak ada jasad yang selamat dari kaki kuda. Imam Husain melihat tidak mungkin putraku ini diinjak kaki kuda. Sehingga akhirnya Imam Husain itu menggali kuburnya. Ali Al-Asghar dibantu oleh Sayyidah Zainab. Wa saya'lamul ladzina zalamu wa ayya munqalabin yanqalibun. Wa saya'lamul ladzina zalamu wa ayya munqalabin yanqalibun. Wa saya'lamul ladzina zalamu wa ayya munqalabin yanqalibun.